Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Sebelumnya mari berdoa. Dalam rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa apapun yang boleh kami alami hingga saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang melayakkan kami sebagai keluarga, kami akan belajar dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini diambil dari Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap anak umumnya sangat suka dengan cerita Doraemon yang mengisahkan tentang Doraemon yang memiliki kantong ajaib yang terletak di bagian depan, dan kemudian Doraemon memiliki teman yang bernama Nobita. Menariknya, Nobita setiap ia ingin apa yang menjadi keinginannya ini terpenuhi, dia tidak segan-segan untuk datang meminta kepada Doraemon untuk dapat mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tidak berbeda dengan kita. Seringkali apa yang menjadi keinginan kita harus segera terpenuhi, walaupun keinginan itu belum tentu itu yang menjadi kebutuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop kita di saat ini berbicara kepada kita berangkat dari kisah seorang perempuan Samaria yang berbicara dengan Yesus di sebuah sumur.
Bagian ini mau berbicara kepada kita tentang keyakinan perempuan Samaria yang terlihat dari cara dia membandingkan Yesus dengan Yakub. Selain itu, dia juga membandingkan air hidup yang berasal dari Yesus dan air yang berasal dari sumur Yakub. Dalam pemahamannya, air yang akan diberikan Yesus membuatnya tidak haus lagi. Karena itu ia tidak membutuhkan air yang berasal dari sumur Yakub. Tetapi, apakah memang air yang membuat dia tidak haus lagi itu yang dibutuhkan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26 menampilkan kepada kita tentang 4 bagian. Yang pertama, bagaimana percakapan yang terjadi antara perempuan Samaria dan Yesus diawali dengan ketidakyakinan perempuan Samaria tersebut bahwa Yesus yang tadinya meminta air kepadanya, malah Yesus yang akan memberikan air hidup kepadanya. Hal ini terlihat dari ungkapan, bagaimana kamu bisa mendapatkan dan memberikan air hidup itu padahal kamu tidak mempunyai timba. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi keraguan perempuan Samaria atau ketidakyakinan perempuan Samaria mau mengatakan bahwa ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Apa iya Yesus sanggup melakukan? Apa iya Yesus sanggup menyembuhkan? Hal itu terjadi karena berangkat dari pola berpikir kita akan ketidakyakinan. Tetapi ketika kita mengubah cara pandang kita bahwa Yesus sanggup, Yesus dapat melakukan banyak hal di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bagian yang pertama ini mengatakan mari tanamkan keyakinan yang utuh kita hanya kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua memberikan gambaran kepada kita terhadap apa yang menjadi permintaan perempuan Samaria. Yang menariknya, Yesus tidak merespon permintaan perempuan Samaria itu dengan ya atau tidak. Tetapi yang menarik justru Yesus meminta perempuan Samaria itu pergi untuk memanggil suaminya. Di dalam pola berpikir kita mungkin bisa menanamkan mungkin Yesus akan memberikan air itu tetapi suaminya itu harus tahu dulu. Atau kemungkinan Yesus dapat memberikan air itu kalau sudah terjadi percakapan dengan suami perempuan Samaria itu. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, yang perlu kita lihat dari perjumpaan dan percakapan yang terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria itu akhirnya menunjuk pada sebuah pengakuan. Akhirnya perempuan Samaria itu memunculkan sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah nabi atau pelihat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua ini mau mengatakan bahwa justru keyakinan itu, pengakuan akan Yesus yang adalah nabi itu terjadi ketika ada pertemuan yang terus-menerus. Ketika ada dialog yang intens terbangun. Nah, bagian kedua ini mengatakan bagaimana kita dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Bagaimana kita dapat mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan penyelamat. Kalau kita datang berjumpa kepada Yesus tergantung situasi atau kondisi. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan mau mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri perempuan Samaria, pengakuan akan ungkapan Yesus adalah nabi, karena waktu yang mempertemukan Yesus dan perempuan Samaria itu merujuk pada sebuah pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Dan bagian yang ketiga mengatakan kepada kita bahwa Yesus memberitahukan perempuan Samaria ini bagaimana melakukan penyembahan yang benar. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-21 bahwa berbicara tentang Yerusalem, ini sesuatu yang menarik. Bahwa Yesus belum menyatakan tentang bagaimana pusat penyembahan yang benar, tetapi kemudian perempuan Samaria itu sudah mengungkapkan terlebih dahulu.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria bahwa akan tiba waktunya orang akan menyembah Bapa bukan di gunung maupun di Yerusalem. Di sini Yesus menegaskan bahwa ibadah atau penyembahan kepada Bapa tidak bisa lagi dibatasi pada tempat atau ruang. Dan hal ini yang sementara kita gumuli. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kita gumuli hingga saat ini, membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi bagian ini mengatakan kepada kita bahwa hal inilah yang harus kita yakini, kita imani. Kita jangan membuat tembok bahwa seolah-olah Allah hanya hadir di dalam gedung gereja saja. Tetapi perikop kita ini mengatakan kepada kita bahwa ibadah yang benar adalah ketika kita datang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran di sini dihubungkan dengan sang penyembah. Ini berarti bahwa orang menyembah Tuhan tidak lagi mengikuti tradisi yang ada, melainkan atas dasar pengenalan kepada Allah yang ia imani dan ia percayai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita ketika kita datang menyembah kepada Allah, kita membawa pengakuan kita akan ketidakberdayaan kita, dan kita ingin Allah yang adalah penyelamat, Allah yang adalah juru selamat bagi kehidupan kita, Allah itulah yang kita imani dan kita sembah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan bagian yang keempat mengatakan kepada kita bagaimana respon perempuan Samaria terhadap pengajaran Yesus. Tampaknya perempuan ini bukan perempuan biasa-biasa berkaitan dengan pengenalan akan agama, tetapi dia menunjukkan pengetahuan dan pemahamannya tentang Mesias. Karena menurut perempuan Samaria ini, Mesias itu juga yang disebut Kristus. Mesias itu bukan hanya Mesias untuk orang Yahudi, tetapi Mesias untuk orang Samaria. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berangkat dari perikop ini, ketika sebuah pertanyaan merujuk kepada kita, apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini baru kemudian kita merujuk pada kebutuhan kita akan kebutuhan pokok, yaitu makanan. Tetapi mengatakan kepada kita bahwa yang harus kita maknai, kebutuhan kita bukan hanya bersifat jasmani, tetapi juga bagaimana kebutuhan rohani yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jangan kita menempatkan bahwa di dalam kehidupan kita apa yang menjadi keinginan kita lantas itu yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi yang harus kita maknai bahwa ketika kebutuhan kita akan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, marilah kita imani bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan biar kiranya apa yang menjadi kebutuhan kita, sungguh-sungguh kita maknai bahwa itu datangnya dari Tuhan, sumber segala berkat bagi kehidupan kita. Kalau kita memaknai bagian ini, sehingga pada akhirnya mari kita membuka hati kita untuk memberikan ruang bagi Allah berkarya dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah berkarya dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita berkaitan dengan rohani, kita akan mampu bersyukur. Sehingga kita mampu merasakan bagaimana Allah sanggup memberkati kita. Allah sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Mari tanamkan di dalam diri kita. Kebutuhan kita bukan hanya sebatas pada jasmani saja, lantas kemudian kebutuhan rohani kita abaikan. Tetapi seyogyanya kebutuhan rohani dan jasmani mari sejalan. Karena ketika kita mengimani bahwa hidup kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan, membawa kita pada satu pengakuan sebagaimana perempuan Samaria. Ada perjumpaan yang dialami bersama dengan Yesus. Perjumpaan itu yang kemudian membawa mereka pada sebuah percakapan. Dan kemudian terjadi pengakuan bahwa sungguh Yesus itu adalah Mesias, penyelamat. Sungguh Yesus itu adalah juru selamat bagi kehidupannya. Hal ini juga yang kita yakini, kita imani. Allah bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, orang Samaria, tetapi Allah juga menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Selamat menapaki kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Mari terus menjadi berkat bagi sesama kita, dalam lingkungan kita sebagai keluarga, suami, istri, orang tua dan anak-anak.
dan tetap yakinkan hidup kita dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, mari satukan hati, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan, mengimani segala kasih kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau sanggup mencukupkan apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan ajarlah kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kami gumuli, ketika kami harus beribadah di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, biar kiranya ibadah ini sungguh-sungguh bermuara untuk memuliakan Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kami sebagai anak-anak. Demikian juga dalam persekutuan pelayanan kami. Baik kami selaku presbiter pun kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan juga yang terus memampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Karena kami percaya lewat wadah pelayanan ini juga memberikan kami kesempatan untuk tetap punya pengakuan bahwa Engkau yang mempercayakan semuanya ini bagi kami. Oleh karena itu Tuhan ajarlah kami untuk terus memuliakan Tuhan. Malah menjadi bagian hidup kami. Ketika sebentar kami akan beristirahat, Tuhan juga yang terus menuntun, menyertai, memberkati kami di sepanjang langkah hidup kami. Bahkan segala apapun yang kami rencanakan untuk perjalanan hidup keluarga rumah tangga kami ke depan, Tuhan juga yang tetap beserta dengan kami. Terpuji namamu Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, inilah pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin.